Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih asyratus saah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat. Saya sengaja mengangkat topik ini karena akhir-akhir ini saya lihat ada sebagian orang yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, dengan ramalan-ramalan yang aneh-aneh, ya. Sampai-sampai ramalan-ramalan tersebut ya terkadang mirip-mirip dengan ramalan para dukun, ya. Oleh karenanya saya merasa perlu untuk saling menasihati di antara kita agar tidak terjebak dengan ramalan-ramalan tersebut yang terkadang dibangun tanpa dasar atau dipaksa-paksakan. Dan ini sudah dari dulu ada seperti ini. Oleh karena para ulama banyak menulis buku-buku tentang memperingatkan timbulnya ramalan-ramalan dari sebagian orang yang terkadang jauh dari ilmu, ya, dengan memaksa-maksakan kejadian-kejadian sekarang untuk dipas-paskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ternyata tidak benar, ya. Di antaranya yang kita pernah dengar di akhir-akhir ini seperti ada sebagian orang yang meriwayatkan suatu hadis, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hujjiyahnya, tentang bisa dijadikan dalil atau tidak, bahwasanya akan ada perselisihan di antara abna al-khalifah, 3 putra khalifah akan bertempur, ya, setelah khalifah tersebut meninggal. Waktu itu hadis ini gencar muncul tatkala Raja Abdullah rahimahullahu taala meninggal dunia. Maka mereka berkata, nanti akan ada pertempuran di antara anak-anak raja memperebutkan tahta singgasana, akan terjadi kekacauan di Arab Saudi. Ternyata enggak ada kekacauan. Kemudian muncullah Raja Salman, hafizahullah taala. Muncul tafsir berikutnya, nanti kalau Raja Salman meninggal akan ribut anak-anaknya. Dan demikian terus. Kemudian kata mereka juga sudah muncul panji-panji hitam dari arah negeri Syam atau dari arah Irak, bahwasanya Imam Mahdi akan muncul, kebenaran dibawa oleh panji-panji berwarna hitam. Sehingga ada sedikit saja kemiripan dengan antara kejadian sekarang dengan hadis-hadis Nabi, langsung dipas-paskan, ya. Apakah berarti kalau siap yang bawa bendera hitam kemudian dalam kebenaran, ya. Kalau saya pasang bendera hitam di atas rumah saya, berarti saya di atas kebenaran, ya. Ini terlalu dipaksa-paksakan seperti ini. Akhirnya banyak orang membangun akidah di atas ramalan-ramalan dusta seperti ini. Akhirnya menganggap bahwasanya misalnya anak-anak atau pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi memperebutkan tahta singgasana di atas kebatilan dan macam-macamnya, kemudian yang bawa panji-panji hitam di atas kebenaran. Akhirnya mereka membangun akidah mereka di atas ramalan-ramalan yang tidak benar ini, yang dipaksa-paksakan. Ya, seperti juga ada yang berkeyakinan bahwasanya Dajjal sudah muncul. Ini sudah dari dulu, ya. Kita dengar seperti ini. Dulu waktu saya zaman, kalau tidak salah masih SMA, ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul di India. Namanya Sai Baba. Sakti dan macam-macamnya. Ya benar, ada kemiripan. Dajjal keribo, Sai Baba juga keribo. Cuma masalah sama-sama keribo kemudian dikatakan Dajjal. Kalau gitu banyak Dajjal di Papua kalau begitu. Enggak benar seperti ini, ya. Cuma gara-gara dia keribo kemudian dikatakan Dajjal. Ciri-ciri lain enggak ada. Dajjal disebut matanya buta satu, ini tidak. Sehingga tatkala dibuat buku, bahkan dicetak buku tersebut, dijual belikan, banyak orang yang beli. Sebagian orang ketakutan baca
buku ini, waduh Dajjal sudah muncul, gimana ini? Ya. Kalau orang sudah ketakutan Dajjal sudah muncul, antum bayangkan Dajjal sudah muncul, orang ketakutan, nanti akhirnya apa? Yang mau bangun rumah enggak jadi bangun rumah, yang mau nikah enggak jadi nikah ya. Kenapa? Takut Dajjal muncul. Kita lagi nikah, Dajjal muncul gimana? Ini ramalan-ramalan yang tidak benar ya. Ada lagi yang mengatakan sudah lahir seorang bayi di Israel atau di mana dengan mata satu. Ya akhi, mungkin benar itu lahir anak mata satu, mungkin sakit. Ya. Dianggap Dajjal, kasihan sejak kecil sudah dituduh Dajjal. Jadi banyak ramalan-ramalan yang aneh-aneh. Belum lagi kalau kita berbicara tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah muncul bolak-balik di dunia ini. Imam Mahdi palsu, muncul tewas, muncul mati, muncul. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti kita akan jadi negara yang sangat makmur. Kaum muslimin akan dalam kemakmuran yang luar biasa. Sampai orang-orang akan bagi harta tidak ada yang mau terima. Orang bersedekah enggak ada yang terima sedekah tersebut. Nah, sekarang Imam Mahdi muncul, kondisi masih belum beres ya. Ya, Imam Mahdinya muncul salah waktu ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ini kita sering dengar dan terus akan muncul ramalan-ramalan seperti ini. Dan yang terakhir yang sempat mengagetkan saya, tatkala muncul ramalan bahwasanya dunia akan kiamat. Ya, ada yang mengatakan 50 tahun lagi akan kiamat, subhanallah. Umur dunia, umur umat Islam tidak akan sampai 1.500 tahun, maksimal 1.500 tahun. Ya. Padahal tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ramalan yang cukup berani, ramalan cukup berani. Oleh karenanya nanti akan kita nukilkan Ibnu Hazm rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan umur dunia begini tahun begini faqad kadzab, maka dia sungguh telah berdosa. Karena dia menyelisihi Sharihul Quran, menyelisihi Al-Quranul Karim. Dan dia tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah ya. Kemudian sebagian orang tatkala mendengar ada selebaran seperti ini atau pernyataan seperti ini atau ceramah seperti ini, sebagian orang semangat untuk menyebarkan. Semangat. Bagi dia sesuatu yang aneh. Kemudian dia sebarkan klip-klip tersebut melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube. Dan ini berbahaya ikhwan. Terus Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Siapa yang berbicara, lihat apakah ini ulama, ya, kemudian belajarnya di mana jelas atau tidak, ya. Kemudian setiap ada yang menafsirkan tentang tanda-tanda hari kiamat dipas-paskan dengan zaman kita sekarang kemudian disebarkan. Sampai begitu banyak orang yang melihat cuplikan tentang bahwasanya hari kiamat akan tiba kurang dari 50 tahun. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta tatkala dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Tidak semua kita share ya ikhwan. Bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ya, mohon maaf mungkin hatinya lebih cepat emosional, lebih cepat terprovokasi. Ya, apalagi ada berita-berita tersebut langsung disebarkan. Ya. Sebentar lagi hari kiamat, Dajjal sudah muncul. Papi jangan poligami. Sebentar lagi Dajjal sudah keluar. Oh iya saya enggak poligami. Dajjal sudah keluar ngapain poligami? Jadi akhirnya seperti ini berbahaya. Ya. Akhirnya menimbulkan pola pemikiran di kaum muslimin, menimbulkan akidah tersendiri di benak-benak kaum muslimin. Maka seorang berhati-hati tatkala mendapatkan atau mendengar berita-berita tentang hal-hal seperti ini. Harus dicek. Jangan dulu dia share, cek dulu benar atau tidak, bagaimana penjelasan para ulama. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian lantas kita share. Terlebih lagi sebagian orang didukung dengan kondisi kaum muslimin, sebagian orang sudah merasa kita sudah hancur-hancurnya sudah. Sudah kita enggak ada jalan keluar. Kita tinggal tunggu Imam Mahdi. Sehingga membuat sebagian orang sudah kita enggak seakan-akan enggak perlu berusaha, ya sudah. Imam Mahdi sebentar lagi muncul, ya udah kita sabar nunggunya ya. Akhirnya tidak ada usaha. Tidak ada usaha dalam ya menegakkan Islam misalnya, menegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena merasa sudah selesai, dunia sudah hancur, zaman sudah rusak. Tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Imam Mahdi misalnya. Ya. Timbullah tafsiran-tafsiran seperti ini. Sampai akhirnya muncul sebagian orang yang mendustakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, mendustakan hadis-hadis tentang turunnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka melihat sebagian kaum muslimin menjadi rapuh dan menjadi lemah tatkala mendengar tentang hadis-hadis Imam Mahdi, sehingga mereka mengatakan sudah tidak usah kita
berusaha, tidak usah kita mengharapkan suatu kebaikan sehingga akhirnya hadis-hadis ini didustakan. Padahal hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dari ini semua para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membuat saya berpikir penting bagi kita untuk membahas tentang fikih yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana penjelasan ulama dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi hadis-hadis yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang perlu kita ketahui para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi demikian, sampai terjadi demikian, sampai terjadi demikian. Kata para ulama, ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena manusia banyak yang lalai bahwasanya akan tiba hari kiamat, lalai bahwasanya dia akan meninggal dunia. Sebagaimana perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Faman mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang meninggal dunia, sungguhnya telah tiba hari kiamat baginya. Ya, ada kiamat khusus yaitu menimpa setiap kita. Kapan seorang meninggal dia sudah terkena hari kiamat, dan ada kiamat al-qiyamah al-kubra, yaitu kiamat yang akan menimpa seluruh alam semesta, kiamat besar. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan subhanallah tanda-tanda tersebut kemudian terbukti untuk mengingatkan kita bahwasanya ada hari perhitungan, ada hari kebangkitan, ada yaumul hisab. Ada hari kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita harus mempersiapkan diri. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Karenanya tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu tidak menjawab, ya, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Ikhwan tafassahu, tolong rapat ya, banyak saudara-saudara kita yang mau masuk, tolong rapat, tolong lebih rapat lagi. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Arab Badui ini datang bertanya kapan tiba hari kiamat, Rasulullah SAW tidak bisa jawab, dan Rasulullah SAW tidak tahu jawabannya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Itu yang harusnya selalu berada dalam benak kita. Apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bertemu dengan hari tersebut. Karena kita pasti akan menemui kiamat. Apakah kiamat sugra, kita meninggal dunia, atau kiamat kubra tatkala tiba hari kiamat yang dahsyat nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Bagaimana kita beramal saleh untuk bersiap bertemu dengan Allah, untuk bersiap tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pikirkan sudah muncul atau belum, cocok enggak dengan hadis, kalau enggak cocok dicocok-cocokkan, ngapain? Tersibukkan dengan hal ini sementara kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, "Badiru bil a'mali sittan, tulu'u syamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, aw khasata ahadikum, aw amrul ammah." Kata Nabi SAW, segeralah kalian beramal soleh sebelum muncul 6 perkara. Kata Nabi, segeralah kalian beramal soleh sebelum muncul 6 perkara. 6 perkara tersebut yaitu tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, sebelum muncul dukhan, asap menjelang hari kiamat, sebelum keluarnya dajjal, sebelum keluarnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, sebelum matinya kalian. Khasata ahadikum, para ahli ulama menafsirkan maksudnya sebelum kalian meninggal dunia. Au amrul ammah, sebelum tiba hari kiamat kubra. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak menunggu-nunggu tanda-tanda hari kiamat. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita beramal sebelum datang tanda-tanda tersebut. Kalau muncul tanda, kita semakin yakin dengan sabda Nabi SAW. Tapi tanda itu muncul atau tidak muncul, sudah muncul atau belum muncul, tetap kita berusaha untuk beramal saleh.
Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Tidak usah kita sibukkan Dajjal sudah muncul atau belum. Yang penting kita beramal soleh. Muncul enggak muncul, kalau kita enggak beramal soleh, gawat. Tapi kalau Dajjal sudah muncul sementara kita beramal soleh, enggak jadi masalah. Allah akan melindungi kita selama kita beramal soleh. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting ya kita ingatkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai. Tidak lalai dari apa? Tidak lalai dari beramal soleh. Agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk beramal soleh. Mungkin kita lupa tahu-tahu ada tanda hari kiamat yang muncul. Oh, ini yang pernah dikabarkan oleh Nabi. Maka kita semakin yakin dan kita semakin bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka para ulama memasukkannya dalam bab al-iman bil ghaib. Tentang al-iman bil ghaib, beriman tentang yang gaib, karena di antara makna gaib adalah perkara yang akan datang di masa depan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya hati-hati tatkala berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, karena dia berkaitan tentang masa depan, maka seorang tidak boleh kemudian berani memastikan. Seperti saya dengar ada sebagian orang yang mengatakan pasti tahun 2000 sekian 2017 pasti Indonesia akan dikuasai ini. Tahun 2018 pasti akan begini, memastikan. Ini bahaya seperti ini. Pasti tahun 2019 pasti begini, subhanallah. Terus bedanya Anda dengan dukun apa bedanya? Kenapa Anda berani memastikan? Ya. Ini perkara gaib, Anda tidak boleh berbicara kecuali dengan suatu yang dalil yang qat'i, yang yakin. Adapun membaca hadis kemudian memahami Anda dengan pemahaman sendiri kemudian mengatakan pasti dan pasti dan pasti, ini perkara yang terlalu berani. Oleh karenanya pembahasan ini, ya, barang siapa yang membahas masalah ini, masalah tanda-tanda hari kiamat, dia bahas secara ilmiah. Ini termasuk dari al-iman bil ghaib, bahkan termasuk dalam al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Karena sebelum tiba hari kiamat ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya, dan dia juga termasuk dari agama yang perlu kita pelajari. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihissalam, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW jelaskan Islam itu 5 rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun iman. Di antaranya al-iman bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Kemudian rukun iman kepada yang keenam, beriman kepada takdir. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah SAW jelaskan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni anis saah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Maka ya, kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Karena Allah mengatakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, tidak ada yang Allah beritahukan kapan hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang sangat spesial, yang sangat istimewa juga tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi manusia yang paling spesial juga tidak tahu kapan hari kiamat. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan hari kiamat tinggal 50 tahun lagi. Ya berarti kalau gitu semua orang tahu dong. Iya tidak? Kalau begitu setiap orang tahu kapan tiba hari kiamat. Dan ini bertentangan dengan sharihul Quran, dengan ayat-ayat yang begitu banyak yang menjelaskan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kemudian Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang asyratus saah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak akan melahirkan tuannya. Di antara tafsirannya yaitu bahwasanya akan terjadi banyak peperangan sehingga banyak wanita-wanita diperbudak. Kemudian wanita-wanita budak tersebut dinikahi oleh majikannya. Kemudian wanita budak tadi melahirkan anak dari majikannya. Nah, anaknya itu kedudukannya seperti majikannya sendiri.
Di antara tafsiran. Di antara tafsiran ya. Ya. Kemudian wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, ya kemudian mengembala kambing, tahu-tahu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian di akhir hadis, para sahabat bertanya, siapa tadi yang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Tadi yang datang adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini dalil bahwasanya mengenali tanda-tanda hari kiamat termasuk dari agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum yu'allimakum dinakum." Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang tatkala berbicara tentang asyratus saah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat dalam rangka untuk meluruskan sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tergelincir dalam memahami tanda-tanda hari kiamat, atau sebagian saudara-saudara kita yang ikut semangat mengeser ya sehingga membuat sebagian orang gelisah ya, dalam rangka untuk saling menasihati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang ingin saya kritiki pada pengajian kita kali ini adalah tentang pembatasan umur dunia. Dan ini kelazimannya menjelaskan tentang kapan tiba hari kiamat. Kita dapati bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang tergelincir. Dia salah, namun kesalahan tidak boleh diikuti. Seperti As-Suyuti rahimahullahu taala. Seorang ulama besar, tetapi dia tergelincir, dia termasuk orang yang menentukan apa? Kapan umur dunia berakhir. Dan kita katakan dia ulama, namun dia tidak maksum. Oleh karenanya dibantah oleh ulama yang lain. Dibantah oleh para ulama yang lain. Ya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Dengan hadis-hadis yang lemah. Di antara hadis-hadis tersebut, dalam hadis disebutkan dari Ad-Dhahhak bin Al-Juhani, beliau berkata, "Ra'aitu ru'ya," aku melihat dalam mimpi. Kemudian saya kabarkan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ceritanya dia berkata, "Idza ana bika ya Rasulullah ala mimbar fihi sab'u darajat." Tiba-tiba saya melihat dalam mimpiku, aku bersama engkau di atas mimbar, dan mimbar tersebut ada 7 anak tangganya. Wa anta fi a'laha darajah, dan aku melihat engkau berada di anak tangga yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ammal mimbarul ladzi ra'aita sab'a darajat wa ana a'laha darajat." Adapun mimbar yang kau lihat ada 7 anak tangga dan aku berada di atas anak tangga yang paling tinggi, fa dunya sab'atu alafi sanah. Dunia itu umurnya 7.000 tahun. Wa ana fi akhiriha alfan, dan aku adalah di 1000 yang terakhir. Jadi kata dalam hadis ini, dunia berapa ribu tahun? 7.000 tahun. Sejak Nabi Adam ya, atau bahkan sebelum Nabi Adam, sejak bumi diciptakan, umurnya 7.000 tahun. Dan Rasulullah SAW berada di 1000 yang terakhir. Padahal sekarang sudah tahun berapa? 1400 ya. Harusnya 400 tahun lalu sudah kiamat, harusnya. Kalau kita katakan hadis ini sahih, dijadikan dalil oleh sebagian orang, kita katakan hadis ini tidak benar ya. Para ulama dahulu sebelum tahun 1000 tatkala membaca hadis mereka sudah bantah. Ini salah, ini salah. Apalagi kalau kita sekarang sudah lewat tahun 1000, kita semakin yakin hadis palsu. Contohnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim di abad ke-8 dia sudah mengatakan hadis ini hadis palsu. Padahal belum terbukti kepalsuannya. Nanti kalau sudah lewat 1000 tahun baru terbukti apa? Kepalsuannya. Tapi mereka sudah berani mengatakan ini hadis palsu. Ibnu Hazm mengatakan yang meyakini hal ini adalah orang pendusta. Sudah berani karena mereka tahu ini bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi kita di zaman sekarang sudah tahu 1000 tahun lewat, 1400. Sekarang kita sedang di alam kubur atau di padang mahsyar, mungkin sudah 400 tahun. Karena sudah tiba hari kiamat. Ya, karena kita di 1000 yang terakhir, Rasulullah SAW 1000 terakhir, dan sekarang sudah lewat 1000 tahun. Oleh karena dalam kitab
Al-Manarul Munif karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkara-perkara kulliyah, perkara-perkara umum yang dengan mengetahui perkara-perkara umum tersebut kita tahu hadis ini hadis palsu. Di antaranya beliau berkata, mukhalafatuhu sharihal Qur'an. Jika ada hadis yang menyelisihi ayat Al-Qur'an yang sangat jelas, yang sangat tegas, ka hadithi miqdarid dunya, seperti hadis yang menjelaskan tentang umur dunia. Wa annaha sab'atu alaf sanah. Dan bahwasanya umur dunia adalah 7.000 tahun. Wa nahnu al-an fil alfi sabi'ah, dan kita berada di 1000 yang ke-7. Wa hadza min abyanil kadzib, dan inilah kedustaan yang sangat nyata. Li'annahu law kana sahihan, kalau hadis ini benar, lakana kullu wahidin aliman annahu baqiya lil qiyamah min waqtina hadza. Maka kalau hadis ini benar berarti hari kiamat bukan rahasia, semua orang sudah tahu. Kata beliau, di zaman kita ini berarti tinggal 51 tahun lagi hari kiamat. Tinggal 151 tahun lagi, karena beliau di abad ke-8. Kata beliau, kalau hadis ini benar, berarti seluruh kaum muslimin tahu sekarang tinggal 150 tahun lagi apa? Hari kiamat. Sehingga hari kiamat bukan rahasia lagi. Ya. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Dibantah juga oleh As-San'ani rahimahullahu taala, ya, mengkritiki perkataan As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau berkata, alimta bi anna al-qawla bi ta'yini muddati dunya min awwaliha ila akhiriha bi annahu sab'atu alafi sanah lam yathbut fihi nassun yu'tamadu alaihi. Dari sini kau tahu, kata As-San'ani rahimahullah, ulama dari negeri Yaman, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya umur dunia itu dari awal sampai akhir hanya 7.000 tahun adalah pendapat yang tidak dilandasi dengan dalil yang bisa dijadikan pegangan. Baik. Di antara peringatan para ulama tentang hal ini, menerka atau menyatakan kapan tiba hari kiamat, umur dunia berakhir, adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Ali bin Hazm, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Itu pada abad ke-5. Ya, beliau berkata, wa amma ikhtilafun nasi fi tarikh fa innal yahuda yaqulun li dunya 4,000 sanah wa naif. Sungguhnya orang-orang Yahudi berkata, umur dunia itu 4.000 sekian tahun. Wan Nasara yaqulun lid dunya 5,000 sanah. Orang-orang Nasrani mengatakan dunia itu umurnya 5.000 tahun. Wa amma nahnu fala naqta ala adadin ma'rufin indana. Adapun kita kaum muslimin, kita tidak bisa memastikan bilangan tertentu, umur tertentu. Wa amma man idda'a fi dzalika 7,000 sanah au aktsar au aqall faqad kadzab. Adapun orang yang mengaku-ngaku atau mempropagandakan bahwasanya umur dunia itu 7.000 tahun atau lebih atau kurang, faqad kadzab, maka dia telah berdusta. Wa qala ma lam ya'ti qat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi lafdhatun tasih, dan dia tidak punya dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang sahih. Bal sahha anhu khilafuhu, bahkan yang benar tidak, hal ini tidak benar dari hadis, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nukilan dari para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya membantah tentang orang-orang yang mengatakan umur dunia sekian dan sekian. Tapi di antara dalil yang mereka jadikan pegangan ada hadis yang sahih. Kalau tadi hadis-hadis palsu tentang umur dunia sekian sekian, hadis palsu. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih tapi salah memahaminya. Hadis tersebut maknanya Rasulullah SAW bersabda, innama baqa'ukum fima salafa minal umami qablakum kama bainal asri ila ghurubi syamsi. Sungguhnya sisa kalian di bumi ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian hanya tinggal seperti antara asar sampai maghrib, dari asar sampai terbenam matahari. Wa utiya ahlut taurati taurat fa amilu hatta idzan tasafa naharu ajazu. Ahlu Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, diberikan Taurat, kemudian mereka beramal. Mereka beramal dari pagi sampai siang hari. Tatkala sampai siang hari mereka tidak mampu lagi beramal.
Ya, kemudian orang Nasrani beramal dari duhur sampai